Eh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun ila akhir ayat. Wa qala Allah aidan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrain lan tadillu tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati. Marilah kita bersyukur kepada Allah, subuh hari ini kita dapat menjalankan ketaatan dengan bersahur, berpuasa. Niatnya udah dipasang dari tadi malam. Mungkin tadi subuh kita sempat bertahajud, kemudian hadir di sini untuk melaksanakan perintah Allah, yaitu salat subuh. Dan bagi kita, ketaatan pada Allah ini bukan beban. Bagi para jemaah yang hadir malam hari ini, saya melihat wajahnya melaksanakan semua perintah Allah ini tidak menjadi beban, bahkan nikmat. Kalau tidak hadir ke masjid, tidak mendengarkan tausiah agama, terasa ada yang kurang. Seperti kita tidak makan nasi tak ada lauk, nah, itu bercari-cari dengan lauk. Dapat lauk tak ada buah, bercari dengan buah. Nah, gitu. Itulah semuanya dirasakan sebagai nikmat. Jadi ibadah puasa nikmat, ibadah sholat nikmat, ibadah sholat tahajud nikmat, sholat tarawih nikmat. Kalau tidak tarawih rugi. Kalau kita sudah merasakan ibadah itu adalah sebuah kenikmatan, banyak-banyaklah bersyukur. Artinya Allah memilih kita untuk menjadi orang yang abid. Kenapa saya katakan kita harus bersyukur dengan nikmat taat? Ya, artinya kalau sudah nikmat taat itu ada pada diri seseorang, maka dia tahan rugi malah. Contoh, orang pergi haji, orang pergi umrah, habis puluhan juta, ya kan? Kemudian pulang dari haji, pulang dari umrah, pengen lagi pergi ke sana. Padahal udah habis puluhan juta. Kenapa dia pengen lagi balik ke sana? Nah, karena nikmat berada dekat Ka'bah, tawaf nikmat, salat Masjidil Haram nikmat, sa'i Bukit Safa Marwah nikmat, ya kan? Kemudian ziarah ke makam Rasulullah nikmat, salat Masjidil Haram di Madinah nikmat. Semuanya nikmat sehingga pengen lagi balik ke sana. Padahal udah jual kebun, udah habis tabungan untuk pergi umrah atau haji, tapi pengen lagi. Apalagi kalau pergi gratis, wah sedap, pengen lagi pergi. Nah, inilah kita harus bersyukur pada Allah. Bapak Ibu para jemaah yang kami muliakan, berada di dalam nikmat taat. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW, juga untuk seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai di akhir zaman nanti. Yang kami muliakan dan kami hormati pengurus Masjid Al-Ihsan Pontianak Barat. Jalan apa nama Pak? Hah? Jalan Bukit Barisan.
jamaah masjid, pengurus masjid, jamaah haji, jamaah umrah, saimin saimat, para pemuda, para remaja yang kami banggakan dan kami muliakan. Pada kesempatan malam hari ini, setelah bersyukur dan berselawat pada Rasulullah, menyapa para pengurus, kami juga tak lupa mengucapkan terima kasih pada pengurus Masjid Al-Ihsan yang setiap tahun menjadwalkan kami menyampaikan tausiah di Masjid Al-Ihsan ini. Alhamdulillah, silaturahim dari orang tua kami dulu, Haji Muhammad Yunus Mohan, di masjid ini kita dapat lanjutkan. Beliau punya murid-murid di sini yang banyak, juga sudah banyak yang pergi, yang berlanjut terakhir Ustaz Jalaluddin. Ustaz Jalaluddin ini bersama yang lainnya masih mau melanjutkan silaturahim dengan anak-anaknya Ustaz Yunus Mohan. Terima kasih. Kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan, kita nih selesai jam berapa biasanya? Hah? Biar saya dapat ngira nengok jam. Hah? Habis syuruk jam 5? Jam 5.50 ya, kita sepakat dulu. Waktu syuruk jam 5.50. Kalau nanti saya nih ngasih ngomong, tolong berhentikan. Tapi kalau habis modal saya berhenti. Malumlah hadir di Masjid Al-Ihsan ini dekat pesantren. Biasanya habis modal adalah berhentilah kita. Mudah-mudahan Allah tolong saya untuk menyampaikan amanah ini. Para jamaah sekalian, saya berupaya untuk menyampaikan tausiah dengan memikirkan suatu tema atau madah yang kira-kira ni agak beda gitu, tak usah sama. Itu pemikiran saya cari berupaya. Ini udah saya perhatikan di medsos apa yang disampaikan oleh ustaz-ustaz nasional, ustaz-ustaz provinsi, apa yang disampaikan. Maka saya selalu bertanya dalam diri saya. Belum saya temukan jawabannya melalui ceramah-ceramah ustaz-ustaz yang ada di level nasional itu. Namun alhamdulillah tahun ini saya bisa jawab. Saya diberi oleh Allah jawaban, dan ini saya ingin berbagi. Jadi pertanyaan saya itu sederhana aja. Ngapalah, ya kan, Allah kumpulkan jadi satu dalam bulan Ramadan ini? Misalnya apa? Al-Quran diturunkan bulan Ramadan, ampunan diberikan oleh Allah sebesar-besarnya di bulan Ramadan, puasa diturunkan bulan Ramadan, diperintahkan di bulan Ramadan wajibnya. Kemudian habis itu ada lagi salat tarawih. Salat tarawih ada di bulan Ramadan, ya kan? Ada empat nih. Apa jadi digabungkan, dikumpul oleh Allah jadi satu di sini? Maka saya dapat jawabannya. Yang pertama, biar bisa nyantar. Pertama, Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, dan juga ampunan Allah lebih khusus, secara khusus banyak diberikan di bulan Ramadan. Di bulan lain diberikan juga, tapi tidak sehebat bulan Ramadan. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Di siang hari yang berpuasa di bulan Ramadan dengan berharap ampunan dari Allah, maka Allah berharap pahala dari Allah, maka Allah ampunkan dosanya yang telah lalu. Siang. Jadi ampunan Allah di bulan Ramadan itu sejak awal Ramadan sampai akhir Ramadan, di siang hari diampunkan oleh Allah siapa dia yang berpuasa. Kemudian di malam hari itu ada dua. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan salat malam, ini khusus untuk tarawih. Iman dan watisaban, dengan iman dan mengharap pahala Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang tidak mengerjakan salat tarawih di malam hari, puasa di siang hari, maka tidak sempurna Ramadannya. Summa timmus syiyama ilal lail. Sempurnakanlah puasa kamu itu di malam hari. Jadi malam hari ini penyempurna daripada puasa itu adalah salat tarawih. Jadi dua,
Ada satu lagi, barang siapa yang mendirikan salat di malam Lailatul Qadar, man qama fi Lailatul Qadri ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini satu malam ya nih. Barang siapa yang mendirikan salat malam di malam Lailatul Qadar, diampunkan dosanya yang telah lalu, ya. Yang keempat dalilnya, ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau saya ketemu dengan bulan malam Lailatul Qadar itu, saya ngamalkan apa? Apa yang harus saya lakukan?" Kata Rasulullah, banyak-banyak baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Atau ada riwayat lain, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Banyak-banyak baca ini. Jadi ada empat dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah bermurah, ya, melaksanakan sifatnya yang maha pemurah, pengasih, penyayang, dan maha pengampun, ya. Kemudian diberikannya bonus ampunan, ya, yang sebesar-besarnya kepada hambanya. Kenapa? Apa hubungannya dengan Al-Quran? Ternyata bapak-bapak, setelah saya pelajari, ya, saya gali Al-Quran itu dengan berbagai macam cara. Kemudian saya temukan kenapa nih Al-Quran hubungannya dengan ampunan Allah ini apa gitu. Ternyata bapak-bapak, ibu-ibu, ya, kita ni berdosa, ya kan? Berdosa itu artinya bersalah. Bersalah itu artinya melanggar aturan. Contohnya pencuri kena tangkap karena dia melanggar aturan Kitab Undang Hukum Pidana. Pembunuh kena tangkap karena dia melanggar Kitab Undang Hukum Pidana. Dia ditangkap, masukkan penjara. Ternyata kita dianggap berdosa itu adalah karena kita melanggar aturan Allah dan melanggar aturan Rasulullah. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Kita tidak taat pada Allah, kita tidak taat pada Rasul. Makanya kita berdosa. Bagaimana tahu kita berdosa itu? Ya, untuk mengetahui kita itu berdosa, salah, selama ini kan kita tidak tahu nih. Pasal kita ni tak berdosa ya kita ni. Muka pun hadir, muka tak berdosa semua. Lembar ya. Padahal kalau diukur dengan satu surah misalnya, satu surahnya, semua surah itu ada perintah dan larangan. Satu surah ya. Saya ambilkan contoh misalnya, nanti saya jemput juga surah lain. Surah Al-Ma'un, ya, surah Al-Ma'un. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Wadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka itu adalah orang yang menghardik, membentak anak yatim, ya. Membentak anak yatim. Anak yatim ini Pak, boleh jadi anak saudara kita, ya. Boleh jadi anak orang lain yang memang punya sifat-sifat pengen diperhatikan, ya. Anak yatim ini kurang kasih sayang, baik yang kehilangan ayah maupun kehilangan ibu, ya dia merasa tidak diperhatikan. Dia memerlukan orang-orang yang memperhatikannya di sekitarnya. Kalau orang-orang yang di sekitar ini tidak memperhatikan dia bertingkah aneh-aneh. Lalu orang yang melihat tingkah yang aneh langsung nak marah, ya, tak mengetahui unsur psikologinya. Nah, ketika marah itulah kita sudah berdosa kepada Allah, menghardik anak yatim, mengeluarkan suara keras. Itu hardik itu mengeluarkan suara keras pada anak yatim. Kita berdosa pada Allah. Kalaulah anak yatim tidak boleh dihardik, tidak boleh dibentak, apa lagi anak seorang? Anak kita, anak kandung, tidak boleh kita bentak anak kandung kita, ya. Tidak boleh dibentak, merusak psikologinya, ya. Anak yang sering bentak oleh orang tuanya akan cenderung anak itu tidak cerdas karena sel otaknya mati, tidak berkembang. Tapi kalau diberi penjelasan, sel otaknya bisa berkembang dengan cepat, bisa cerdas. Baru-baru ini Bapak Ibu ada di TikTok, yaitu maksud nak gurau dengan anaknya.
anaknya masih kecil, ya tengok ya di TikTok lagi viral di medsos. Maksudnya gurau sama anak dikejut kena anak dengan suara besar, misalnya gitu. Anak tuh masih kecil, lemah jantung, begitu dengar suara bapak yang keras, anak itu meninggal dunia. Padahal bapak tadi maksudnya gurau. Nah inilah dia nih. Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Jadi kalau anak yatim tidak boleh dibentak, tidak boleh dikeraskan suara kita untuknya, apalagi anak kandung. Nah ini kita dah berdosa nih. Yang kedua, fazalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Tidak mau mendorong, tidak mau menganjurkan untuk memberi makan fakir miskin. Misalnya di jalan Bukit Barisan ini ada gang di rumah kita. Gang rumah kita itu ada di antaranya orang miskin, ada yang sedang, ada yang kaya. Tiap hari kita ketemu sama dia. Sepertinya tidak ada kerja, tidak ada apa. Namun dia tidak pernah ngomong, tidak pernah minta, ya kan? Tapi kita bisa melihat perkembangan tubuhnya, perkembangan rumah tangganya, kurang vitamin, kurang gizi anak-anaknya. Stunting, kurang gizi. Makanya pemerintah sekarang ada program pemberantas stunting ya, membahas kekurangan mengatasi kekurangan gizi. Kita nengok tiap hari ini ada tetangga kita yang kurang makan, kalaupun makan kurang gizi, tapi kita tak mampu. Yang tak mampu nih, tapi cukup. Dia bisa beli lauk protein hewani, protein nabati misalnya. Kemudian tapi nak break tak cukup, karena anak dia banyak juga, untuk makan seorang ya kekurangan. Tugas dia ni adalah mengasih tahu orang yang lebih kaya. Tolonglah si fulan tu, atau saudara yang tolong si fulan tu kurang, tolong awak kirim beras ke, kirim telur ke, ya kan? Aku tak mampu nih. Kalau kita tidak melakukan ini untuk orang yang sedang-sedang tadi ini, apa yang terjadi? Itulah dia dosa. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Yang ini tadi ini berdosa, apalagi yang kaya. Ya, apalagi yang kaya. Ada dosa kita pada Allah. Yang berikutnya, fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang yang salat. Udah salat masih celaka, masih berdosa. Kenapa dia? Alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu kata Allah, orang yang salatnya, dia salat tapi dia lalai. Dia orang Islam yang pertama melalaikan waktu. Dah berdosa tu, dosa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, masih terbelik-belik dengan HP. Selesai qamat pula, qad qamatil salat, masih terbelik dengan HP. Ngolor waktunya 1 jam baru nak salat, udah berdosa. Apalagi sampai tak ada salat. Dosanya lebih parah lagi kalau tidak salat, kan gitu. Salatnya terlambat masih celaka, apalagi tak ada salat. Alhamdulillah kita sebuah hari ini tepat waktu salat, alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang salat masih celaka. Dalam salatnya dia lalai. Udah semua yang salli wa salati subuhi ra'atani ma'muman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Jadi imam pula ingat di rumah kompor belum mati. Wah, macam mana kompor aku ni? Kacau ni. Udah lalai kita. Pintu lupa dikunci, HP aku di atas meja. Semua diingatkan tu. Diingatkan oleh syaitan. Barang-barang yang tadi yang dah kita ingat, diingatkan semua dalam salat tu. Nak marah, nak apa, muncul semua dalam salat tu. Makanya kalau mau salat tu jangan lupa baca dulu zikir kita tertentu di salat sunnah itu. Paling kurang kita baca Allahumma anni ala zikrika wa syukrika husni ibadatik. Nanti Bapak Ibu sekalian, salat masih lalai. Ada lagi, allazina hum an salatihim sahun, allazina hum yuraun. Dia pergi salat tapi riak. Ya, riak. Ada niat
biar dilihatkan orang kita ini termasuk orang takwa, rajin sembahyang, riak. Biar orang senang sama saya. Apalah kata orang kalau tidak sembahyang, riak. Udah riak, berdosa juga. Ya, allazina yura'un. Yang terakhir pesan Allah adalah wa yamna'unal ma'un. Ya, tidak mau membantu dengan harta yang berguna maupun dengan harta yang tidak berguna. Tapi di sini dengan harta yang berguna. Misalnya di rumah kita itu ada linggis, ada tokol, ada parut, ada belangak besar, ada kuali. Jarang dipakai kuali-kuali besar. Ada piring banyak misalnya, ataupun ada linggis. Ada kendaraan banyak, tapi yang sering kita pakai cuma satu. Ketika ada orang meminjam, kita tak mau bantu. Ya, sayang pula aku tengok barang itu dipakai itu. Minjam linggis pak, linggis. Berapa lama minjam itu? Seminggu. Aku seminggu sih tak bisa. Orang nak perlu seminggu. Kita sayang barang itu. Nah ini juga wayam nal ma'un. Banyak barang-barang kita di rumah tu yang berguna maupun yang tak berguna. Kalau saya mengevaluasi diri saya tu, baju, pakaian, banyak dapat baju. Nengok baju tu tak ada kamu diberi sama orang, tapi nengok terus jemu tak ada dipakai. Bergantung ya baju tu. Ada yang nak minjam tak mau dipinjamkan. Berdosa kita pada Allah. Ya. Adakah yang minjam ni kalau minjam tak balik-balik, kita pun lupa mana barang aku ya. Mana baju aku? Ingat tengok ada pula yang pakai baju aku nampak. Nah ini para jamaah sekalian udah berdosa. Jadi berapa tuh? Surah Al-Ma'un saja sudah mengandung beberapa pesan. Yang pertama tadi menghardi anak yatim, menghardi anak tetangga, membentak anak kandung sendiri. Ini anak yatim disebutkan di sini, tapi apalagi anak kandung. Yang kedua yaitu tidak menganjurkan memberi makan fakir miskin. Tuh dari Ramadan tahun lalu kalau kita melakukan hal ini sepanjang tahun kita berdosa. Yang berikutnya, salat yang lalai dalam salatnya, terlambat terus sepanjang tahun, berdosa pada Allah. Kemudian berikutnya, salat karena riya, 4. Yang kelima, surah Al-Ma'un, tak mau bantu orang, pelit, tak mau berzakat, tak mau infak, 5. Berarti kita udah satu surah saja kita dah berdosa pada Allah. Dalam satu tahun ada 5. Satu hari 365 hari. Makanya Allah Maha Penyayang, Maha Pengampun. Diberikannya kita bulan yang penuh dengan ampunan, ya untuk minta ampun atas kesalahan kita dalam mengabaikan Al-Quran itu, para jamaah sekalian. Nah inilah oleh karenanya di bulan Ramadan ini kita dianjurkan banyak baca Quran. Hubungannya Al-Quran dengan tadarus apa? Di bulan Ramadan ini kita disunahkan untuk membaca Al-Quran, bila perlu menghafalnya, mempelajari maknanya. Supaya apa? Supaya kita tidak terjebak dengan hal yang sama. Contoh yang tadi kita kaji surah Al-Ma'un. Begitu kita dengar Ustaz menyampaikan surah Al-Ma'un ini, balik ke rumah kita perdalam lagi. Untuk tahun berikutnya mulai hari ini saya harus hati-hati. Ini dia manfaatnya. Saya tidak mau dikatakan mendustakan agama. Saya tidak mau berdosa jika diukur dari surah Al-Ma'un. Nah itu Bapak, hubungan Al-Quran dengan tadarus itu. Jadi Al-Quran itu kalau dibaca untuk cari pahala boleh, tidak salah. Jumlah Al-Quran hurufnya, jumlahnya satu kali hatam kita baca tu, jumlah hurufnya berapa? Jumlah hurufnya 1.027.000. 1.027.000. Sekali kita hatam Quran, maka pahalanya 1.027.000 kali 10 sama dengan 10.270.000. Itu di bulan, bukan bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan dikalikan lagi, itu dapat pahala. Dapat pahala. Bagus banyak-banyak hatam untuk menutupi kekurangan-kekurangan kita tadi. Tetapi yang lebih bagus lagi adalah mempelajari maknanya, terjemahannya, tadabbur isinya apa.
Seperti tadi kita nih, surah Al-Ma'un ini tadabbur, memahami. Nah, kita ingatkan dalam hati kita, akal pikiran kita, janganlah aku sampai melanggar aturan Allah ini satu. Sehingga kita menjalani modal kita untuk bertemu dengan Ramadan berikutnya, kita sudah menjauhi apa-apa yang diingatkan oleh Allah dalam surah Al-Ma'un tadi. Nah, ini dia makna dari ikut taklim Quran, ikut kuliah subuh ini. Beruntung Bapak Ibu dapat ingat. Nah, oh surah Al-Ma'un, kalau lupa buka di rumah surah Al-Ma'un. Oh iya, tak boleh ini, tak boleh itu, tak boleh 5, tak boleh. Jangan saya nak melakukan ini lagi. Terus dijaga nih 5. Jadi 5 akhlak. Begitu Ramadan ini kita ketemu dengan 5 perintah Allah, kita jalankan, kita hindari, berarti kita sudah memperbaiki sikap kita 5 hal. Yang pertama, kita tidak akan membentak anak yatim. Yang kedua, kita tidak akan membiarkan orang miskin kelaparan, paling kurang menganjurkan. Yang ketiga, kita tidak mau lalai dalam salat. Yang keempat, kita tidak mau riak dalam salat. Yang kelima, kita pasti tidak membiarkan diri kita tidak mau menolong orang lain. Kita akan menolong orang lain. Muncul sifat-sifat mulia. Baik. Inilah hubungan Al-Quran dengan ampunan Allah, hubungan Al-Quran dengan tadarus. Makanya Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya, apa hubungan Al-Quran dengan ibadah puasa? Kitab Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Kitab Suhuf diturunkan di bulan Ramadan. Kitab Zabur diturunkan di bulan Ramadan. Kitab Taurat diturunkan di bulan Ramadan. Kitab Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Kenapa di bulan Ramadan? Ya tadi ya, ada ibadah puasa. Ibadah puasa apa hubungannya dengan Al-Quran? Tarawih, apa hubungannya dengan Al-Quran? Kalau puasa dan tarawih seorang lakukan, maka ketika puasa ini ruh kita dekat dengan Allah. Ketika kita salat 5 waktu, salat sunnah, jiwa kita pun dekat dengan Allah. Begitu kita membuka Al-Quran saat puasa, kita baca Al-Quran, kita kaji, ya, macam subuh hari ini, jiwa kita ini langsung mau nerima Al-Quran itu, langsung mau nerima Al-Quran. Tidak mau kita bantah. Inilah ketika seorang yang berpuasa, ruh dia dekat dengan Allah. Dia menghindari nafsu syahwatnya, nafsu makan, minum dan syahwatnya. Dia menghindari matanya dari pandangan yang diharamkan. Dia menghindarkan pendengarannya dari pendengaran yang diharamkan. Dia menjauhkan atau mempuasakan lisannya dari pembicaraan yang diharamkan. Pada saat itu, kata Hasan Al-Banna, orang sangat dekat dengan Allah dan siap untuk menerima Al-Quran. Nah, makanya banyak-banyaklah baca Al-Quran sambil baca terjemahannya, ya. Nah, insya Allah ini rupanya surah Al-Ma'un ini. Bapak Ibu tidak akan menolak. Begitu membaca surah Al-Ma'un ini tidak akan mau melanggar lagi. Nah, itulah dia puasa itu, siap menerima. Ya, kita siap menerima kalau kita berpuasa. Kita siap menerima perintah Allah kalau kita rajin mendekatkan diri kepada Allah. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Kemudian pesan-pesan yang lainnya ya di dalam kesempatan ini, makanya saya sampaikan pada kita semua harus ada upaya diri kita untuk mulai menghafal Al-Quran itu. Al-Quran itu mulai dihafal Pak, sedikit-sedikit. Metodenya metode Gaza. Caranya satu ayat dibaca 40 kali. Misalnya surah Al-Waqi'ah. Iza waqa'atil waqi'ah ayat 1 diulang-ulangi sampai 40 kali. Iza waqa'atil waqi'ah, iza waqa'atil waqi'ah, iza waqa'atil waqi'ah, iza waqa'atil waqi'ah. Ulang sampai 40 kali dengan cara melihat. Iza waqa'atil waqi'ah, iza waqa'atil waqi'ah. Jadi orang melihat apa ini belum tentu juga dia melihat yang negatif. Ada aplikasi Al-Quran di sini. Iza waqa'atil waqi'ah 40 kali, tutup. Iza waqa'atil waqi'ah, iza waqa'atil waqi'ah. Hafal, buka ayat keduanya. Iza waqa'atil waqi'ah, laisa liwaqa'atiha kazibah, laisa liwaqa'atiha kazibah, laisa. Ulangi sampai 40 kali. Tutup. Tak usah dilihat. Laisa liwaqa'atiha kazibah. Hafal. Gabungkan ayat 1 dengan ayat 2. Iza waqa'atil waqi'ah, laisa liwaqa'atiha kazibah. Ulangi 20 minimal. Iza waqa'atil waqi'ah, laisa liwaqa'atiha kazibah. Hafal, tutup. Iza waqa'atil waqi'ah, laisa liwaqa'atiha kazibah. Nah, insyaallah
Kita menghafal Quran dengan metode Gaza ini, karena di Gaza itu sendiri anak-anak kecil itu walaupun kena bom, rumahnya hancur, dia tidak jauh-jauh dari Quran, megang Quran, terus menghafal dengan cara metode seperti itu. Kenapa kita menghafal nih? Untuk apa nih menghafal nih? Bersahabat dengan Al-Quran. Al-Quran itu sahabat yang paling setia, Bapak Ibu. Ya. Di dunia dia memberikan manfaat berupa asyifa warahmah untuk kita. Wa nunazzilu minal Qur'an ma asyifa warahmah lil mu'minin. Orang yang rajin baca Quran adalah ciri orang bertakwa. Orang yang rajin baca Quran adalah orang yang bertakwa pada Allah. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ciri orang bertakwa itu adalah orang yang beriman pada Al-Quran yang diturunkan pada Nabi Muhammad dan kitab-kitab sebelumnya. Kalau sudah orang bertakwa yang rajin baca Quran, kata Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Allah akan keluarkan dia dari segala macam kesulitan, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, akan diberi rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Orang yang rajin baca Al-Quran diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Orang yang rajin baca Al-Quran bil khusus Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, nanti matinya akan dibimbing untuk husnul khatimah. Orang yang rajin membaca Al-Quran, surah Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah, ayat 19. Ya, man qala la ilaha illallah fi akhir kalamihi dakhalal jannah. Orang yang rajin baca Al-Quran, surahnya surah Muhammad ayat 19, kalimat la ilaha illallah itu kalimat Al-Quran, masuk surga. Makanya jangan kita malas ngapal Quran. Paling terakhir saya ingin sampaikan bahwa Al-Quran itu jumlahnya 6.200 sekian ayat, Bapak. 6.200 sekian ayat. Kalau 6.200 sekian ayat itu kita dibagi 365. 365 itu adalah jumlah hari-hari dalam satu tahun. Maka kita akan dapat 18 sekian. 18 sekian. Artinya, kalau seseorang hamba Allah mau mencoba menghafal Al-Quran satu hari satu ayat, ya, maka selama 18 tahun dia akan bisa menghafal 30 juz Al-Quran. Ya. Nah, Al-Quran ini akan menjadi sahabat di dunia. Dalam kubur dia datang, terutama surah Al-Mulk dalam kubur akan datang memberi syafaat. Di akhirat yaumil mahsyar surah Al-Baqarah sama surah Al-Imran akan datang melindungi dari terik panas matahari, sampai hamba Allah itu, sahabatnya yang bersahabat dengan Quran itu masuk ke surga. Al-Quran tetap meminta pada Allah, ya Allah izinkan, ya, Iqra wartaqi, naik ke surga paling tinggi sesuai dengan hafalan terakhirnya. Jadi mengapa Quran ini bukan hanya untuk jadi ulama, bukan hanya untuk menjadi ustadz, untuk bekal kita seorang untuk mendapatkan rahmat dan syafaat, asyifa wa rahmah di dunia, mendapatkan syafaat dalam kubur ketika mati, dalam kubur, dan juga di akhirat kelak. Saya kira ini yang dapat kami sampaikan. Udah pas lewat 1 menit, dan sebagai kesimpulannya bahwa ada pendapat yang mengatakan sebab adanya ibadah puasa itu karena Al-Quran turun, ya. Sebabnya ibadah puasa itu karena Al-Quran turun. Sebabnya ada rahmat ampunan Allah itu karena Al-Quran turun bulan Ramadan. Sebabnya ada salat tarawih itu, salat itu sebagai tanda syukur karena adanya Al-Quran turun. Jadi karena Al-Quran lah ada ibadah puasa, karena Al-Quran lah adanya salat tarawih, karena Al-Quran lah adanya ampunan Allah. Jadi supaya kita setelah Ramadan ini back to Al-Quran, kembali pada Al-Quran, kembali orang yang menjadi pribadi Al-Quran. Rugilah orang yang di bulan Ramadan ini, kata Rasulullah, dia bertemu Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan Allah. Makanya sebagai himbauan kami, di akhir kesimpulan sebagai himbauan kami, maka perbanyaklah minta ampun pada Allah. Doanya, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, Rabbana zalamna anfusana lam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anta rabbi, itu tiga. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka. Namanya Sayyidul Istighfar. Atau
baca istighfar saja. Astagfirullahaladzim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Berapa kali baca istighfar nih? Sebanyak-banyaknya, minimal. Kalau kami para ustaz ini dianjurkan minimal 1 hari 200 kali istighfar. Astagfirullahaladzim, allazi la ilaha illa huwal. Dengan banyak istighfar itu nanti Al-Quran mudah masuk. Al-Quran itu sebagai tamu, Pak. Jadi kalau orang banyak dosa tuh ibarat di dalam tubuhnya itu ada bangkai bau busuk. Jadi kalau tamu itu tidak betah di rumah kita kena bau bangkai tikus, bau bangkai kucing, bau kentut, bau kotoran misalnya. Tamu tidak betah. Itulah orang yang banyak dosa itu, tamunya kebaikan-kebaikan Ramadan tidak betah. Al-Quran tidak betah sama dia, lari-lari. Maka perbanyak istighfar, paling kurang 200 kali, boleh lebih, atau ikut sunnah Rasul 60 atau 70 kali. Yang berikutnya, perbanyak selawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Karena itu perintah Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Berapa banyak baca selawat nih? Kalau kami dianjurkan 1 hari 200 kali. Selawat yang kita baca dalam salat tuh baca 200 kali sehari. Supaya apa? Supaya doa-doa terkabul, supaya kita dapat syafaat. Kita nak berharap kebaikan, mudah-mudahan ya dengan selawat itu dipermudah, diperlancar. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Terlebih itu kurang mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan undangan untuk kami bertausiah di masjid ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Dihapus nama kita dari neraka, dihapus nama orang tua kita, anak, istri dan keturunan kita dari catatan dalam api neraka dan dijauhkan dari azab kubur dan azab neraka. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang disebutkan Tuhan memberkati kita semua. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah